Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Kita sudah masuk ke tema 4. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA. Materinya di subtema 1 sampai 3 kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya. Dan sebelum kita memulai pelajaran, silahkan membaca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita mulai belajar. Mulai halaman 13. Nah, tentang hak dan kewajiban terhadap alam. Manusia memiliki hak terhadap lingkungan untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, ini sudah berkali-kali Bu Ida jelaskan pada pertemuan sebelumnya pada tema 3. Ini sudah ada ya tentang hak dan kewajiban kita terhadap alam. Bahwa hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Bukan hanya pemerintah, tetapi semua orang. Jadi kita, Bu Ida, sampean semuanya mempunyai kewajiban, semuanya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara menjaga keseimbangan lingkungan, pengolahan sumber daya alam, serta dampaknya bagi bumi. Pemanfaatan sumber daya alam harus diiringi dengan upaya pelestarian. Nah, di sini sudah Bu Ida tebalkan kalimat ini. Kenapa? Karena jika pemanfaatan sumber daya alam itu tidak diiringi dengan pelestarian, yang terjadi adalah sumber daya alam bisa habis. Ketika sumber daya alam itu habis, maka manusia pasti akan kebingungan dan kesusahan untuk bertahan hidup. Apabila tumbuhan habis, kayu habis, semuanya habis, air kotor. Nah, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Lanjut tentang pengolahan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan modern dan pengolahan sederhana. Pengolahan sederhana itu dia menggunakan alat-alat dan cara yang sederhana. Contohnya membajak sawah dengan sapi. Nah, ini adalah contoh pengolahan sumber daya alam dengan sederhana. Apa sih yang diolah? Yang diolah oleh petani ini adalah padi, contohnya ya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang modern adalah menggunakan teknologi tinggi. Contohnya di sini adalah membajak sawah menggunakan traktor. Traktor itu merupakan alat modern. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang lainnya seperti pembuatan pakaian dengan mesin itu modern. Pembuatan kain dengan cara manual ditenun itu sederhana, ya. Banyak sekali contohnya. Kalau yang modern berarti dia memakai teknologi tinggi di pabrik seperti itu. Selanjutnya, ada pembatasan penggunaan sumber daya alam. Upaya pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak segera habis. Dampak dari pengambilan bahan secara sembarangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut berlaku juga terhadap sumber daya alam yang dapat diperbarui. Walaupun ketersediaannya bisa diusahakan, tetapi kita harus tetap bijak dalam memanfaatkannya. Nah, dampak dari pengambilan bahan alam secara sembarangan ini maksudnya misal kita mengambil minyak bumi secara terus-menerus tanpa ada pembatasan, maka kemungkinan besar yang terjadi minyak bumi akan segera habis. Apabila minyak bumi segera habis,
kita tidak akan bisa menggunakannya lagi. Jadi harus ada pembatasan dalam penggunaannya, dan kita juga harus berhemat dalam menggunakannya. Nah, itu tidak hanya berlaku di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Cuma sumber daya alam yang dapat diperbarui pun kita juga harus membatasi penggunaannya. Jadi misal menebang pohon, kita nggak boleh, walaupun pohon itu bisa ditanam lagi, tetapi kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Jadi semuanya ditebang dalam satu waktu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan longsor, bisa menyebabkan banjir gitu. Contohnya di sini ada penebangan hutan secara liar. Nah, ini yang gambar di tengah ini adalah penebangan hutan secara besar-besaran. Itu akan menyebabkan banjir, hutan menjadi gundul. Kemudian gambar di sebelahnya ini adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk membuka lahan. Nah, tetapi apabila pembakaran hutan ini tidak dibatasi atau ilegal, nah itu bisa menyebabkan polusi udara, menjadi kabut asap. Kemudian gambar di sebelahnya ini adalah penangkapan ikan dengan peledak. Memang menangkap ikan dengan peledak itu dapat menangkap ikan lebih banyak, tetapi dia bisa merusak ekosistem di sekitarnya. Karang-karang menjadi rusak, kemudian ikan-ikan yang seharusnya tidak ditangkap menjadi ikut mati, kemudian ikan-ikan yang masih berukuran kecil yang belum bisa dikonsumsi bisa mati. Seperti itu. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama ada tebang pilih. Tebang pilih itu yaitu menebang pohon yang sekiranya besar dan umurnya sudah cukup. Kemudian reboisasi, menanam hutan gundul. Jadi ditanami kembali agar tidak longsor. Kemudian membuat terasering pada lahan miring untuk menghindari longsor. Kemudian selanjutnya menghemat pemakaian minyak bumi. Ini harus kita lakukan, ya. Kemudian yang selanjutnya pembuatan hutan lindung ini untuk melindungi hutan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya agar tidak punah. Tidak melakukan perburuan liar. Yang terakhir, menanam bakau untuk menghindari abrasi laut. Nah, tugasnya kerjakan penilaian harian halaman 32-33 di tema 4. Ingat tema 4. Tugas tidak perlu diupload. Sekian dari Bu Ida. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.